Bab 5, Rehan masuk ke dalam ruangan Ana tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Ana mendongak melihat kedatangan pria tampan di dalam ruangannya. Kening Ana berkerut berusaha untuk mengingat pria yang berdiri di hadapannya. Ray tersenyum lalu menghampiri Ana. "Kekasihku, kenapa tidak mengangkat panggilan telepon dariku?" tanya Ray. Ana mendelik mendengarnya. Dia ingat pria gila yang waktu itu di taman. "Hei, dari mana kamu tahu aku bekerja di sini?" Ray tersenyum lalu mendekat. Ana mundur ke belakang menghindar dari Ray. Namun Ray terus berjalan maju. Ana tidak bisa kemana-mana. Tubuhnya sudah mentok ke dinding. Ray mendukung Ana dengan dua tangannya. "Aku sudah bilang, kamu harus menjadi kekasihku selama seminggu." Ana mendorong tubuh Ray agar menjauh. "Aku ini sudah bersuami. Kamu ini tidak waras apa ya? Siapa sih kamu? Seenaknya saja menjadikan aku kekasihmu." Ana begitu kesal kepada Ray. Pria itu seenaknya saja menjadikan Ana kekasih. Ray malah tertawa akan ucapan Ana. Bagaimana mungkin Ana tidak tahu siapa dia sebenarnya? Pria yang sering masuk dalam majalah bisnis online maupun media cetak. "Kamu tidak tahu siapa aku?" Ray tertawa terbahak-bahak. "Kamu itu baca berita tidak sih?" Ana semakin kesal. "Memangnya kamu siapa? Artis atau apa?" Ray menggeleng dan terkekeh. "Kamu tidak perlu tahu aku siapa. Nanti juga kamu bakal tahu aku kesini untuk minta tanggung jawab. Aku sudah memberi uang tapi kamu tidak mau. Aku juga sudah minta maaf. Aku benar-benar tidak sengaja waktu itu," ucap Ana. "Aku tidak terima maafmu. Aku ingin kamu menjadi kekasihku selama 1 minggu saja," ucap Ray. "Mimpi, dasar gila," kesal Ana. Ana hendak pergi dari hadapan Rehan, tapi Rehan melingkarkan tangannya di pinggang Ana. Ray mendekatkan bibirnya di telinga Ana. "Aku tidak terima penolakan. Aku bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuanku." Ray mengecup kecil daun telinga Ana. Ana melotot tidak percaya. Seorang pria baru saja melecehkan dirinya. Ana berusaha untuk melepaskan tangan Ray yang melingkar di perutnya. Namun Ray semakin mengeratkan pelukan tangannya. "Lepas! Apa kamu tidak laku sampai mengejarku?" hardik Ana. Ray tertawa. "Setiap wanita selalu menginginkan diriku, hanya kamu saja yang tidak." Ana berhasil lepas dari cengkeraman Ray. Dia menunjuk wajah Ray. "Pergi dari sini. Kamu sudah keterlaluan," bentak Ana. "Kamu tidak bisa lepas dariku," ujar Ray. Rehan memanggil Diki yang berada di luar. Diki masuk ke dalam ruangan. Ana tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh kedua pria di hadapannya itu. Diki memberikan ponselnya kepada Rehan. Dia sudah melaksanakan perintah dari Ray untuk memfoto adegan mesra mereka. "Ray, aku sudah memfotonya," kata Diki. Ray tersenyum puas saat melihat hasil foto dari Diki. Asisten sekaligus sahabatnya itu sangat bisa diandalkan. Diki memfoto saat Ray tengah mengungkung Ana, lalu memeluk serta mengecup daun telinga Ana. Ray memberikan ponsel Diki pada Ana. Dia ingin memperlihatkan hasil foto itu. Ana mengambil ponsel itu dan melihatnya. Dia melotot tidak percaya. Dia telah dijebak oleh Rehan.
Ana tidak tinggal diam, dia menghapus foto-foto itu. Ana tersenyum lega karena fotonya sudah terhapus semua. Ana mengembalikan ponsel itu kepada Rehan. "Nih, ambil ponselmu," kata Ana. Rehan mengambil kembali ponsel milik Diki. Dia hanya tertawa karena fotonya sudah dihapus oleh Ana. "Meski kamu menghapusnya, foto itu akan muncul lagi," kata Rehan. Ana mengernyit. "Apa maksudmu?" "Diki kirimkan lagi foto itu padanya," titah Re. "Siap," ucap Diki. Diki mengirimkan foto-foto itu ke nomor ponsel Ana. Foto-foto itu tidak bisa dihapus, hanya Diki saja yang bisa menghapusnya. Ana mengambil ponselnya dan membuka pesan yang dikirim oleh Diki. Ana mengepal geram, foto-foto itu ternyata masih ada. Ana menatap tajam Ray dan Diki. Rehan memberi kode agar Diki keluar meninggalkan mereka berdua. Diki keluar, tidak lupa dia menutup pintu ruangan. "Gimana? Kamu mau jadi kekasih aku? Atau foto itu akan aku sebar?" ucap Rehan. Rehan memberi ancaman kepada Ana agar wanita itu menuruti keinginan dirinya. Ana sendiri tidak habis pikir, bagaimana bisa dirinya terjebak pada Rehan hanya karena tidak sengaja melukai kepala Rehan. Ana harus menjadi kekasih Rehan selama 1 minggu. "Baiklah, aku akan menjadi kekasihmu, tapi aku sudah menikah. Jangan macam-macam denganku," tutur Ana. Rehan tersenyum puas. "Tenang saja, aku sudah tahu kehidupanmu dan juga suamimu itu." Ana tertegun akan penuturan Rehan. Dia semakin penasaran pada pria di hadapannya ini. Dari penampilannya saja, Ray seperti orang yang mempunyai kekuasaan. Ana sudah berurusan dengan orang yang salah kali ini. "Dari mana kamu tahu?" tanya Ana. Ray mendekat pada Ana. "Aku tahu kamu dipoligami." "Sudahlah, sekarang ada aku kekasihmu." Ana seolah tidak mengerti akan apa yang terjadi. Dia punya seorang kekasih gelap sekarang. Pria tampan dan gagah, lebih tampan dari suaminya sendiri. Ana mencubit tangannya sendiri. Mungkin saja saat ini dirinya telah bermimpi. Mungkin saja ini adalah khayalan pikiran Ana semata. Ana meringis sakit akibat cubitannya sendiri. Au! Ana menggosok lengannya yang dia cubit sendiri. Ray menahan tawa melihat tingkah Ana. Wanita yang sekarang sudah menjadi kekasihnya itu sangat lucu. "Apa kamu pikir ini mimpi?" Rehan menggeleng akan tingkah konyol Ana. "Mungkin saja dalam beberapa jam hidupku berubah. Aku mempunyai kekasih gelap sekarang," ucap Ana. "Aku akan mengubah hidupmu yang terasa kosong ini. Selama seminggu ini kamu harus bertingkah layaknya kekasih yang mencintai pacarnya. Kalau tidak," Ray menunjukkan ponselnya, "aku akan menyebarkan foto-foto ini," ucap Rehan. Ana mengangguk. "Baiklah, hanya 1 minggu saja. Ingat itu." Ray meraih tangan Ana dan mengecupnya. "Karena kita sudah menjadi kekasih, aku akan mengajakmu untuk makan siang." Ana melongo. "Hah? Tidak. Bagaimana nanti kalau aku ketahuan oleh Dimas?" Jelas saja Ana takut akan ketahuan oleh Dimas maupun orang yang mengenalnya. Statusnya bukanlah wanita single, tapi Ana berstatus sebagai istri. "Biarkan saja suamimu tahu, dengan begitu dia akan menceraikan kamu," ucap Rehan. "Hei, tutup mulutmu, aku mencintai suamiku," ucap Ana.
Reyhan kesal Ana membahas Dimas. Hei, kamu pacarku sekarang. Di hadapanku jangan pernah menyebut nama suamimu itu. Aku bisa menghancurkan kariernya. Jangan mengancamku. Aku akan turuti permintaan kamu. Kesal Ana. Ray membelai rambut Ana. Bagus, ayo kita pergi makan siang. Reyhan dan Ana keluar dari butik dengan diikuti Diki. Reyhan membukakan Ana pintu mobil lalu menyusul duduk di sebelah Ana. Diki sang asisten serbaguna siap mengantarkan Ray dan Ana ke restoran mewah. Reyhan dan Ana telah sampai di restoran bintang 5. Diki sudah disuruh pulang ke kantor terlebih dahulu. Hari ini Ray ingin menghabiskan waktu bersama kekasih barunya. Kamu mau pesan apa? Tanya Ray. Ana menatap buku menu di hadapannya. Ada banyak sekali makanan enak di restoran ini. Tetapi bukan itu yang Ana pikirkan. Dia berpikir bagaimana caranya untuk membuat Reyhan merasa ilfil padanya. Ana memesan makanan sebanyak 5 menu, belum lagi makanan penutup yang dia pesan. Reyhan menatap tidak percaya makanan yang dipesan Ana. Bukankah wanita sangat menjaga pola makan? Namun Ana memesan banyak makanan. Kamu yakin memesan makanan sebanyak itu? Tanya Ray. Ana mengangguk. Tentu saja, aku makannya banyak. Kamu tidak suka punya pacar yang banyak makan? Reyhan menggeleng. Tidak, aku suka kok. Reyhan terbata-bata. Pelayan membawakan makanan yang telah dipesan oleh Ana dan Reyhan. Pelayan mulai menata makanan di atas meja. Reyhan merasa sudah kenyang hanya melihat begitu banyak makanan. Silakan, ucap pelayan restoran. Terima kasih, ucap Ana. Ana mulai makan dengan rakusnya. Reyhan menelan ludah melihat tingkah Ana. Makanannya saja tidak dia makan. Reyhan asyik memperhatikan Ana yang makan. Kamu tidak makan? Makanan di sini enak-enak loh, kata Ana dengan mulut yang penuh dengan makanan. Habiskan dulu makanan di mulutmu, nanti tersedak, ucap Ray. Ana tersedak makanan, cepat-cepat Reyhan memberikan Ana minum. Pelan-pelan saja makannya, tidak ada yang akan mengambil makananmu. Reyhan mengelap bibir Ana dan mengelus punggung belakangnya. Ana menatap wajah Reyhan, dia merasa diperhatikan oleh pria yang menjadi kekasihnya. Kamu sengaja bertingkah konyol kan? Kata Ray. Ana terdiam menunduk, dia memang sengaja melakukan itu. Ana ingin Reyhan ilfil dan tidak lagi mengganggu dirinya. Namun rencananya semua itu akan gagal. Sepertinya gagal. Maaf, aku membuatmu malu, ucap Ana. Kamu mau bertingkah konyol bagaimanapun, kamu akan tetap menjadi pacar aku, tutur Reyhan. Habiskan semua makanan yang kamu pesan itu. Sangat sayang kalau dibuang, kata Ray. Ana mendelik mendengarnya. Dia tidak sanggup jika harus menghabiskan makanan sebanyak itu. Perutnya saja sudah kenyang. Niat hati ingin mengerjai Reyhan, tapi malah dirinya yang terjebak. Senjata makan tuan istilahnya. Aku sudah kenyang, lirih Ana. Reyhan menyunggingkan senyum di wajahnya. Kamu yang pesan ini semua kan? Jadi kamu yang harus habiskan. Ana menggeleng tidak sanggup. Maaf, aku akan bayar semuanya. Aku sungguh tidak sanggup untuk makan lagi. Reyhan bersedekap dada. Bukan masalah uang. Ini karena kamu mubazir makanan.
Rehan memanggil pelayan restoran untuk meminta tagihan bil. Rehan mengeluarkan kartu untuk membayar. Rehan juga mengeluarkan kartu black card untuk Anna. "Kartu ini untukmu, pakai sesuka hatimu," kata Ray. Anna menatap black card yang disodorkan oleh Rehan. "Kamu ingin membayarku? Kamu pikir aku wanita penghibur?" Rehan menghela nafas. "Aku kekasihmu sekarang. Sudah sewajarnya aku memenuhi kebutuhanmu." "Baru kekasih dan bukan suamiku. Aku tidak butuh uang kamu itu. Selesaikan saja drama ini selama seminggu," kesal Anna. Rehan menghela nafas panjang. Anna salah paham padanya. Maksud dari Rehan memberi kartu itu agar Anna bisa belanja sepuas hatinya. Bukannya sudah biasa jika kekasih memberi uang pada pasangannya untuk bersenang-senang. Apalagi Rehan tipe pria yang sangat royal. Biasanya kekasih satu malamnya sangat suka jika diberi uang. Mereka akan berbelanja sepuas hati mereka. "Terserah, aku mau selama seminggu kamu pegang kartu ini." Rehan memasukkan kartu itu ke dalam tas Anna. "Nanti malam kamu harus menemani aku bertemu seseorang. Berdandanlah yang cantik," ucap Ray. "Dimas akan makan malam di rumah. Aku tidak bisa menemanimu," kata Anna. "Selepas suamimu itu pulang, kamu bersiap-siap pergi denganku. Aku akan menjemputmu nanti malam," kata Ray. Rehan sudah tahu semua aktivitas rumah tangga Anna. Dimas akan pulang ke rumah istri keduanya setelah makan malam. Anna akan sendirian selepas itu. Ini adalah kesempatan Rehan untuk bermalam bersama kekasihnya. "Baiklah, sekarang antar aku pulang," kata Anna. Rehan dan Anna keluar dari restoran mewah itu. Mereka masuk ke dalam mobil dan berlalu dari sana. Tanpa diberitahu oleh Anna, pria di sampingnya itu sudah tahu alamat rumahnya. Mobil sampai di pekarangan rumah Anna. Rehan dan Anna keluar dari mobil. Rehan mengikuti Anna dan melangkah masuk ke dalam rumah. "Hei, kamu pulang sana, nanti Dimas akan pulang," ucap Anna. Rehan terkekeh. "Suamimu itu masih lama pulangnya. Kita habiskan siang ini bersama dulu." Anna mengepal geram. "Terserah, lakukan apa yang ingin kamu lakukan," Ray berbisik di telinga Anna. Dengan senang hati, Anna langsung naik ke atas menuju kamar. Dia menuju kamar mandi berganti pakaian. Rehan duduk di ruang keluarga sambil menonton TV. Anna menuruni anak tangga satu persatu. Dia ke dapur membuatkan Ray minuman. Anna menyusul Rehan yang berada di ruang TV. Dia meletakkan minuman dan cemilan di atas meja. Anna duduk di sofa berhadapan dengan Rehan. Dia baru memperhatikan secara jelas wajah Rehan. Benar-benar sangat tampan. Rehan melepas jas mahalnya. Dia juga membuka 3 kancing kemeja bajunya. Rambutnya juga dibuat acak-acakan. Rehan menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. "Kemarilah, kenapa dudukmu jauh begitu? Aku duduk di sini saja," kata Anna. Rehan menarik tangan Anna agar duduk di sampingnya. "Aku sudah bilang, bertingkahlah layaknya seorang kekasih. Atau kamu mau aku?" Iya, akan aku lakukan," ucap Anna. Sebelum Rehan menyelesaikan ucapannya, Anna telah memotongnya. Anna tahu Rehan akan mengancamnya dengan foto-foto itu. Anna duduk secara berdekatan dengan Rehan. Rehan merebahkan kepala Anna di dada bidangnya. Dia lalu mengecup kening Anna. Langsung saja Anna bergeser dari duduknya. Dia kaget apa yang dilakukan oleh Rehan. Anna terbata-bata. Apa yang kamu lakukan?" Ray tersenyum.
Aku hanya menciummu saja. Apa itu salah? Jangan lakukan lagi, pekik Ana. Rehan mendudukkan tubuh Ana di atas pangkuannya. Dia melingkarkan tangannya di pinggang Ana dengan erat. Ana berusaha untuk melepaskan diri. Jangan bergerak, kamu membangunkan yang di bawah sana, kata Rehan. Ana langsung tidak bergerak lagi. Lepaskan, jangan begini. Tadi kamu bilang akan melakukan apapun sebagai pacarku. Baru aku kecup saja kamu sudah marah. Itu sudah biasa bagi sepasang kekasih kan? Tutur Ray. Ana menatap kesal kepada Ray. Jika dia masih single mungkin biasa saja. Tetapi ini dia masih bersuami. Ada rasa tidak enak dalam hatinya. Bagaimanapun dia sudah mengkhianati Dimas kali ini. Dia sudah berselingkuh dengan membawa laki-laki lain ke rumah dan menyentuhnya. Bersambung.